Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa kembali di video aku dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan. Aktivitas pagi ini dimulai dari bakar-bakar ketela. Kalau di tempat kalian namanya ketela apa ini? Kalau di desaku namanya telo muntul, besti. Kalau di Indo itu biasanya bakarnya menggunakan arang. Kalau di sini aku menggunakan gaoxiang atau mesin oven. Terus jadinya namanya apa tuh? Ketela bakar atau ketela oven? Ayo. Iya bener ya, yang bener ketela oven ya jadinya, nggak jadi ketela bakar. Nah, selesai diubet-ubet menggunakan plastik putih itu, lalu kita masukkan ke dalam oven dan mulailah kita oven selama 45 menit. Lama ya, hampir 1 jam, tapi ya nggak apa-apa lah supaya matang sampai ke dalam-dalam, supaya matangnya itu sempurna. Dan setelah 45 menit berlalu, lihatlah jadinya cantik sekali, kayak yang nonton, bersih lagi tuh, karena tadi sebelum aku bakar itu dicuci bersih dulu ya, biar bersih sampai ke kulit-kulitnya. Boleh dimakan mbak kulitnya? Boleh banget dong besti, karena itu udah bersih tadi. Seperti biasa, ovenan pertama kita kasih icip simbah dulu, nanti kalau simbah bilang enak berarti yang ovenan kedua juga enak. Dan tuh teksturnya empuk banget, meduk, warnanya cantik, dan ini manis besti, berarti bakulnya nggak ngapusi yo, nggak tawo-tawo tok cari enak cari manis, tapi ini beneran manis banget dan empuk mempur. Ini kata yang jual kemarin nanam sendiri terus hasil panenan sendiri, jadi katanya itu hasil panennya bagus kayak gitu. Aku kemarin beli 100 NT itu dapat 1 kilo lebih, dapat banyak sekresek penuh. Soalnya ini yang jual adiknya salon langganannya simbah, jadi kayak dikasih lebih gitu loh besti, karena udah sering lihat, kenal juga ya, kayak jadi bisa dibilang ya sering beli ya, langganan kayak gitulah ya. Nah, ini simbah tak liatin ketelanya jadinya kayak gini setelah di oven, dan tadi kulitnya udah aku buangin ya besti, jadi ini tinggal nunggu dingin terus tinggal simbah makan. Oh ya, alhamdulillah simbah ini tuh masih bisa makan sendiri ya besti, jadi nggak ngerepotin sama sekali. Kita cuma nyiapin kalau mau makan kayak gitu dipotongin kecil-kecil supaya nenek tuh nyuapnya itu gampang kayak gitu aja. Selebihnya nenek masih bisa melakukan sendiri. Kalau ngomong kelipotan ya wajar lah ya, namanya juga udah tangan sepuh, sudah ngeruduk-ngeruduk, tapi nenek tuh masih tetap berusaha mau makan sendiri. Disuapin itu belum mau besti, jadi ya sudah, biarkan beliau juga bisa sembari olahraga ya. Tadi nenek udah icip ya, jadi kata nenek itu enak besti, empuk mempur. Ini buat teman-teman yang lagi diet rekomen banget loh besti, soalnya nggak kena minyak. Cuma ya untuk ovennya itu memang butuh waktu agak lama ya, 1 jaman lebih. Karena ovenan pertama tadi 45 menit, terus yang kedua itu tak tambah 10 menit. Jadi ya hampir 1 jaman lah. Soalnya yang 45 menit pertama itu belum matang sempurna. Tengahnya itu masih kayak keras gitu loh. Apa mungkin tergantung size dari ketelanya itu kali ya. Saya kurang paham besti, tapi tadi emang agak lama. Padahal itu termasuk size-nya kecil ya. Cuma lebih ke panjang gitu. Nah, jadi makan siangnya nenek cuma ini aja besti, sama nanti mau tak bukain sereal. Jadi makan siangnya nenek tuh cukup simple banget. Yang penting setiap hari menunya diganti, jangan itu-itu terus. Soalnya nenek ini gampang bosen sama makanan. Jadi ya harus ganti-ganti menu, karena nenek ini bisa protes kalau menu kemarin sama hari ini tuh sama. Baik, lanjut, karena menurutku nenek udah oke, beliau bisa makan sendiri di depan, jadi sembari nunggu nenek selesai makan, ini aku ngebersihin area kamar mandi. Sekalian mau buang BAB-nya simbah, karena tadi sebelum makan simbah sempat BAB. Karena udah nggak keburu, jadi tadi BAB-nya itu
dek celana kayak gitu loh Besti. Maaf ya, mumpung nenek masih makan bisa tak tinggal, jadi ini tak tinggal dulu sebentar untuk ngebersihin bekas tadi pas kayak gitu. Kebetulan juga hari ini tuh belum ngebersihin kamar mandi, jadi nanti mau sekalian ngebersihin kamar mandi. Teman-teman yang stay di Taiwan yang profesinya sama seperti aku jaga lansia, ada nggak lansia kalian yang sama kayak simbahku? Kayak masih malu aja untuk mengakui bahwa beliau itu sudah nggak mampu lagi untuk melakukan aktivitas sendiri kayak gitu loh. Contohnya ya di celana kayak gini tuh maunya dicuci sendiri. Nah ya boleh-boleh aja sih nggak apa-apa. Cuma kan jadinya nanti basah, takutnya masuk angin kayak gitu. Belum tentu bersih juga. Ya meskipun kalau mau berusaha sendiri itu ya nggak apa-apa banget karena ya bantuin pekerjaan kita. Cuma menurutku ya nggak bantuin sih, karena tadi nenek tuh sudah mempraktekkan semua itu Besti. Jadi itu sebelum aku cuci ini itu tuh sudah dicuci sama nenek, tapi malah justru BAB-nya itu sampai kemana-mana gitu loh. Jadi kan yang tadinya niatnya mau bantuin tapi ya malah jadi apa ya, jadi kotor semua kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih selagi masih aman ya, bagus juga sih, soalnya orang tua masih mau gerak, masih mau apa ya, bantu-bantu pekerjaan kita itu ya bagus banget, selagi aman. Nah kalau jelungup ya beda cerita kayak gitu ya. Jadi itu juga alasanku kenapa aku sering bilang sama Simbah udah nanti aku aja yang ngebersihin, ya takutnya nek jelungup kayak gitu Besti. Kalau untuk baiknya ya baik banget lah ya, maksudnya bagus lah, seumuran Simbah 94 tahun loh masih mau bersih-bersih sendiri, karena ya beliau mungkin sadar diri kayak gitu ya kalau udah ngotorin tempat yang sudah aku bersihin. Soalnya tadi tuh kecer sampai kemana-mana Besti, nggak cuma di kamar mandi tok, tapi dari area depan TV sana sampai kamar mandi kecer. BTW ini untuk yang lagi makan boleh banget di skip ya. Aku cuma pengen sharing aja. Ya sudahlah, untungnya ini kamar mandi belum aku bersihin, jadi ya sudah sekalian ngebersihin, dan itu memang sudah tugas kita Besti. Jadi nggak usah sambat, nggak usah ngresul loh. Ya penting pengen sharingnya rungokno gelem ora ya wis kayak gitu. Ya intinya jaga orang tua itu harus banyak sabar ya Besti ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk Taiwan atau negara manapun yang kerjanya sama kayak aku ngopeni lansia, kalian semangat ya. Ini Taiwan sudah memasuki bulan hantu. Biasanya kebanyakan lah, nggak semuanya ya, kebanyakan lansia Taiwan itu ikut ngereok-ngereok gak jelas. Alasannya sendiri kenapa itu nggak tahu. Cuma kalau pas bulan hantu kayak gini memang sering banget orang tua atau lansia yang kita kita jaga ini tuh sering kumat-kumatan gak jelas kayak gitu loh. Contohnya ya mbahku sendiri lah, nggak usah jauh-jauh. Contohnya siapa ya, aku sendiri ki mbahku dewe gitu loh. Kalau tengah malam ya yang biasanya nggak bisa ngapa-ngapain, badan buat gerak aja susah, itu bisa berubah kayak tenaganya itu jadi 20 orang. Dan kapan hari itu kalian tahu beliau itu bisa naik sampai lantai 3 cuma mau bangunin majikan, padahal di lantai 2 itu ada aku, tapi beliau itu bisa naik sampai ke lantai 3 sana buat bangunin Pak Bos, hanya mau lihat kondisi Pak Bos itu tidurnya seperti apa, bagaimana dan gimana. Ya teman-teman pasti tahu lah ya, nggak usah dibatin, seakan-akanku kayak dikira itu TKW-nya tidur sama anaknya kali ya. Ya kayak gitulah, kadang tuh jaga nenek-nenek tuh juga susah ya, ada susahnya, ada ya KBG ono plus minus lah. Jaga akong ya kadang genit-genit memanjalita, jaga nenek ya kadang cemburu gak jelas kayak gitu, ya Allah. Tapi untuk hitungan nenek seusia nenek 94 tahun itu ya termasuk udah hebat lah ya. Beliau itu nggak pikun, nggak ada sakit, jadi ya menurutku masih hebat banget sih. Baiklah, ini tiba-tiba aja kita sudah selesai bersihin kamar mandinya, karena untuk selebihnya itu masih bersih Besti. Jadi ini aku poinnya cuma tak fokuskan ngebersihin kloset. Jangan lupa sarung tangan yang sudah kita pakai tadi langsung dibuang aja, karena itu sarung tangan sekali pakai kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga cuci tangan pakai sabun cuci yang bersih ya Besti. Oh ya BTW pas ini tuh nenek sempet teriak-teriak karena beliau sudah selesai makan, terus disuruh bawa ke belakang gitu loh piringnya. Nah tapi karena aku masih mengerjakan yang lain ya, jadi aku berani bilang
mateng Isya atau nanti dulu. Mana ada kerjaan ini belum selesai langsung ngerjain yang lain, yang ada nanti kita lupa, berantakan jadinya. Yang ditakutin tuh cuma kalau pas ujuk-ujuk majikan pulang, tata cek entah Pak Bos ya kan, malu dong, apalagi tadi yang harus dibersihin itu barang bau gitu. Jadi ya udah tadi selesai cuci tangan, terus singkat ceritanya sudah tak beresin semua piringnya Simba yang buat makan siang, lalu aku keluar sebentar mau beli Hoko. Jadi jangan salah loh, di Taiwan tuh juga ada jalan tikus Besti. Ini aku lewat jalan pintas kayak gitu ya. Lewat jalan-jalan tikus biar cepet aja, soalnya kalau lewat jalan depan tuh jauh ya, jauhnya sebenarnya nggak seberapa, tapi di depan sana kan ini lagi jam makan siang kayak gitu, jadi di depan sana tuh masih banyak motor pada parkir kayak gitu loh. Ini aku juga tumben banget, ngapain aku harus jalan kaki, padahal naik sepeda juga biar cepet gitu ya, soalnya aku ninggal Simba di rumah. Tapi ini mau balik tuh nanggung gitu, udah setengah jalan, jadi ya sudahlah kita jalan aja sampai ke tempat Hoko. Nah itu warung Hokonya ada di depan kita Besti ya. Begitu sampai itu langsung disambut sama penjualnya dan yuhu, kita udah dapat Hokonya Besti, langsung aja kita OTW pulang. Yeay, alhamdulillah udah sampai rumah. Sebelum ini juga aku tadi nganterin nenek istirahat siang ya. Jadi ini posisi nenek udah bubuk siang. Ini tadi harga satu porsinya 180 NT, dapat sebanyak ini dong. Ini bisa 2 kali makan sih kalau aku ya. Aku nggak expect ternyata itu berminyak banget, tapi ya sudah nggak apa-apa. Mungkin karena udah agak dingin ya, soalnya tadi aku ngurusin Simba dulu Besti. Aku pikir ya udahlah biarin, nanti kan tinggal makan gitu kalau udah agak dingin, tapi ternyata malah berminyak banget. Tuh seperti ini tampilannya, banyak pol. Baiklah, tiba kita di part makan. Nah, ini langsung saja kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya itu menyatu, dan jangan lupa diambil satu-satu. Sebenarnya ini akan lebih enak lagi kalau posisi itu makannya pas ada di sambil ditaruh atas kompor kayak gitu loh. Jadi pas panas-panas sambil ditiup-tiup terus bisa keringetan tuh pasti. Cuma karena ini pas musim panas jadi kurang recommended, ya udahlah kayak gini aja lah ya. Ini aku makanya tak taruh di mangkok kecil karena aku kayaknya nggak bakal habis ini satu panci segini. Banyak banget. Sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nggak tahu itu tadi udah berdoa belum, tapi pastinya udah berdoa ya Besti. Jadi sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ini aku langsung makan. Buat teman-teman yang belum makan, ayo kita makan bareng Besti. Jaga kesehatan, jangan sampai telat makan ya. Hoko ini kalau di rumah kayaknya, kalau di Indo ya itu kayaknya namanya sabu-sabu ya kalau nggak salah lo ya. Soalnya aku belum pernah makan juga kalau di Indonesia. Dulu mau beli kayak gini tuh di Indonesia nggak tahu. Malah aku nggak tahu kalau ada makanan kayak gini. Aku baru tahunya itu di Taiwan. Oh iya, karena tadi dibawain nasi, jadi ini aku mau tambah nasi Besti biar mantap ya, maksudnya biar kenyang, karena tadi habis babu ya, capek banget, terus juga lapar udah. Jadi langsung aja gaskan ini makan yang banyak ya Besti. Untuk rasanya sendiri, karena aku tadi pesennya malako atau kuah mala, kuah pedas kayak gitu, jadi ini pedasnya itu pedas campur rasa kayak cengkeh gitu loh Besti. Aku kurang tahu ya rempah-rempahnya itu apa saja, tapi tadi aku lihat ada cengkehnya juga, jadi rasanya tuh ya gimana ya, kayak ya bumbu rempah-rempah kayak gitu, terus tambah pedes,
Pedesnya itu pedes dari cabai iya, ada merica juga iya. Aku tuh paling nggak bisa untuk mereview makanan Besti, makanya aku juga jarang untuk mereview makanan-makanan. Setahu aku enak ya udah dimakan aja kayak gitu loh. Ini awal tadi pedesnya itu kayak nyegrak, tapi lama-lama ya udah biasa mungkin ya di tenggorokan, udah kenal ya. Jadi ya biasa aja gitu. Lama-lama ya enak Besti. Baiklah Besti, kayaknya ini perutku udah kenyang, jadi selebihnya bisa dimakan untuk besok pagi atau nanti malam lagi ya. Jadi videonya mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir, semoga bisa menghibur dan bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.